Teman-teman, bayangkan kita memulai sebuah bisnis, sepakat dengan partner kita untuk berbagi keuntungan 50-50%. Setahun kemudian, partner kita mengklaim berhak 70% karena lebih banyak bekerja. Tidak ada yang tertulis, hanya janji lisan. Inilah mengapa kontrak bisnis adalah fondasi setiap usaha yang sukses. Nah, dalam dunia bisnis, kontrak bukan sekedar dokumen. Ia adalah dasar hukum yang melindungi kedua belah pihak agar kesepakatan yang telah dibuat dapat ditegakkan. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang kontrak bisnis menurut hukum perikatan. Teman-teman, kontrak merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan perjanjian adalah peristiwa ketika dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Ketika perjanjian itu dituangkan secara tertulis, maka itu disebut dengan kontrak. Secara hukum, perjanjian dan kontrak dapat dianggap identik karena keduanya mengikat dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, menurut pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif, yaitu ada kesepakatan antara pihak-pihak dan pihak-pihak tersebut sudah cakap menurut hukum. Lalu ada syarat sah objektifnya, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan memiliki sebab yang halal. Jika syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan. Tapi jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka kontrak itu batal demi hukum. Ada 5 asas utama dalam perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat isi kontrak itu selama tidak melanggar hukum. Yang kedua, ada asas konsensualisme, yaitu cukup dengan kesepakatan saja perjanjian sudah sah. Lalu yang ketiga, ada asas pacta sunt servanda, di mana isi kontrak mengikat seperti undang-undang. Lalu ada asas itikat baik, di mana harus dilakukan dengan kejujuran dan keadilan atau fairness. Lalu yang terakhir ada asas kepribadian, di mana ini hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Selanjutnya ada pun yang disebut dengan prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan kewajiban sesuai dengan isi kontrak. Lalu ada non-prestasi, kebalikannya, di mana ini adalah pelanggaran terhadap kewajiban dalam isi kontrak tersebut. Adapun contoh dari non-prestasi, yang pertama tidak memenuhi kewajiban, yang kedua terlambat atau hanya sebagian, lalu yang terakhir melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Teman-teman, akibat dari non-prestasi ini bisa serius, seperti pembatalan kontrak, ganti rugi, dan bahkan dikenakan biaya perkara di pengadilan. Nah, selanjutnya ada pun yang disebut dengan force majeure. Force majeure adalah keadaan luar biasa yang membuat kontrak itu tidak bisa dijalankan. Misalnya, gempa bumi atau bencana alam lainnya, kerusuhan, dan pandemi. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terkena dampak bisa dibebaskan dari kewajibannya dan bisa juga dilakukan renegosiasi isi kontrak tersebut. Nah, teman-teman, kontrak yang baik tentunya harus punya struktur atau anatominya yang jelas. Yang pertama, kontrak yang baik harus memiliki judul. Yang kedua, kepala perjanjian atau tanggal dan tempatnya. Lalu yang ketiga ada komparasi yang berisi identitas dari para pihak. Lalu yang selanjutnya adalah sebab atau dasar perjanjian. Selanjutnya adalah syarat-syarat termasuk pasal-pasal kerjasama. Yang keenam ada penutup dan yang terakhir adalah tanda tangan. Nah, syarat-syarat dalam kontrak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, esensialia atau wajib, misalnya objek dan harga. Lalu ada naturalia, ini lazim tapi tidak wajib. Lalu ada aksidentalia yang bersifat opsional seperti perubahan kontrak ataupun klausul-klausul khusus. Nah, teman-teman, jika seandainya terjadi perselisihan, maka penyelesaian sengketanya bisa melalui musyawarah atau perundingan langsung.
Pengadilan, jika tidak ada kesepakatan, bisa diajukan gugatan ke pengadilan negeri. Lalu ada arbitrase, lembaga non-pengadilan dengan keputusan final dan mengikat. Ini lebih cepat dan lebih rahasia. Klausul penyelesaian sengketa sebaiknya dicantumkan dalam kontrak agar prosesnya lebih jelas jika misalnya ada masalah-masalah yang muncul. Nah, akhir kata, kontrak bisnis ini bukan hanya formalitas, tapi pelindung hukum yang menjamin kesepakatan yang dijalankan antara pihak-pihak itu secara adil dan jujur. Mulai dari kesepakatan, isi kontrak, hingga mekanisme sengketa, semua harus ditulis secara jelas dan disepakati bersama. Jadi, sebelum memulai kerjasama bisnis, pastikan semuanya tertulis dan sudah sah menurut hukum. Terima kasih banyak telah menyimak video saya mengenai kontrak bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.